pada urutan teratas dari aset. Aset yang termaksud dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang digunakan, misalnya uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Menurut PSAK 2 terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Yang kedua, setara kas, investasi yang sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang signifikan. Dan yang terakhir, bank, saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Yang berikutnya, pos-pos yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kas dan setara kas. Yang pertama, kas yang penggunaannya dibatasi. Apa sih kas yang penggunaannya dibatasi itu? Nah, kas kecil dan dana untuk dividen karena saldo akun dana tersebut tidak material. Yang kedua, saldo kompensasi merupakan saldo minimum setiap rekening giro, deposit berjangka, atau sertifikat deposito yang merupakan pendukung atau kesepakatan kredit. Yang ketiga, cerukan atau bank overdraft. Timbul akibat perusahaan menulis cek melebihi saldo yang tersedia di rekening perusahaan yang ada di bank. Yang keempat, cek mundur. Cek mundur dari pihak ketiga merupakan yang tidak dapat dicairkan pada saat diterima, melainkan pada suatu waktu di masa mendatang. Yang terakhir, cek kosong merupakan cek yang diterima tapi tidak dapat dicairkan karena sumber dana dari pihak yang mengeluarkan tidak mencukupi. Macam-macam kas. Nah, macam-macam kas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kas kecil atau petty cash. Yang kedua, kas besar atau cash on hand. Nah, apa sih pengertian kas kecil? Umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya lebih rutin dan tidak besar jumlahnya ya, seperti pembelian teh, kopi, pembelian ATK yang mendadak, atau perjalanan yang nilainya kecil atau di bawah 1 juta. Nah, kas besar itu dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibanding jumlah pengeluaran pada kas kecil. Kas kecil ada 2 metode dalam pencatatan, yaitu 1. Impress Fund System atau sistem dana tetap. Dengan sistem ini, dana kas kecil diupayakan memiliki dana yang tetap, kecuali perusahaan menghendaki perubahan jumlah kas kecil. Misalnya, perusahaan merasakan kas kecil tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, maka perlu ada penambahan jumlah kas kecil. Kondisi seperti ini, maka perusahaan perlu membuat suatu kebijakan baru yang berkaitan dengan jumlah kas kecil yang ada di perusahaan, yaitu dengan cara melakukan penyesuaian untuk menambah atau mengurangi jumlah kas kecil. Yang kedua, Fluctuation Fund System atau sistem dana berubah. Metode ini jumlah kas kecil tidak harus tetap, tetapi boleh berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, pada waktu membuat suatu kebijakan pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang jumlahnya kecil dan kemudian diisi kembali. Perbedaannya, dalam sistem dana tetap, jumlah pengisiannya harus sebesar kas kecil yang digunakan, sehingga saldo akhirnya akan sama dengan jumlah pada waktu pertama kali kas kecil dibuat. Sedangkan dalam sistem dana berubah, jumlah pengisiannya tidak harus sama dengan jumlah yang telah digunakan, tetapi boleh lebih atau kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini salah satu contoh jurnal saat pengisian kas kecil. Pada 1 September 2013, kas kecil itu berada di debit, sedangkan kas itu berada di kredit. Dan saat pengeluaran kas itu tidak memiliki jurnal atau tidak mempunyai jurnal. Nah, saat pengisian kembali, ini contoh jurnalnya ya, tanggal 16 September 2019 dilakukan pengisian kembali, maka yang bersifat beban itu masuknya ke debit dan kas itu masuknya ke kredit. Rekonsiliasi bank.
merupakan proses menyesuaikan saldo bank pada pembukuan perusahaan dengan saldo rekening koran atau rekening giro sehingga mempunyai saldo yang sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh yang pertama, timeline, perbedaan waktu pencatatan antara pihak bank dengan pihak perusahaan. Yang kedua, error, kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak bank atau pihak perusahaan. Perbedaan tersebut terdiri atas 1. Setoran dalam perjalanan, setoran akhir bulan yang dicatat perusahaan pada suatu bulan tetapi diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Yang kedua, cek beredar, cek perusahaan yang dicatat pada saat pengeluaran namun belum dicatat oleh bank sampai bulan berikutnya. Yang ketiga, jasa giro atau pendapatan bunga, yaitu penghasilan yang berasal dari bank yang belum dicatat oleh perusahaan sampai diterimanya rekening koran. Yang keempat, beban bank, yaitu beban-beban yang dikeluarkan bank namun belum dicatat oleh perusahaan sampai rekening koran diterima perusahaan. Yang kelima, kesalahan bank atau perusahaan, yaitu kesalahan pencatatan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Berikut ini adalah format rekonsiliasi bank 2 kolom. Yang pertama, saldo bank menurut rekening koran. Yang kedua, saldo bank menurut catatan perusahaan. Nah, setoran dalam perjalanan biasanya ditambahkan di rekening koran. Dan untuk tambahan di rekening koran yang tidak dicatat biasanya ditambahkan di catatan perusahaan. Nah, untuk cek yang masih beredar biasanya dikurangi di rekening koran, dan untuk pengurangan di rekening koran yang tidak dicatat itu biasanya dikurangi di catatan perusahaan. Jumlahnya harus sama antara rekening koran dan catatan perusahaan. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita tadi mengenai kas dan bank. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, subscribe. dan share ke teman-teman kalian